Oke, baik. Semua tenang ya. Kita akan memulai acara kelas inspirasi. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang kami hormati kepada Ustadz Ribut selaku kepala sekolah, yang kami hormati Ustadz Rida selaku wakil kepala sekolah, yang kami hormati Ustadz Rudi selaku wakil kepala bidang kurikulum, yang kami hormati rekan-rekan guru SMA Al-Minhaj, yang kami hormati Bapak Wasono selaku pemateri hari ini. Tak lupa anak didikku sekalian yang kami banggakan. Yang pertama tentunya puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga bisa hadir dalam acara pada pagi hari ini. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Baik, pada pagi hari ini sebelum dimulai acaranya, saya selaku moderator atau MC ingin menyampaikan hari ini akan ada kelas inspirasi yang bertema tips menjadi pribadi yang berkinerja unggul di dunia nyata atau di dunia kerja, dengan narasumber Bapak Wasono Hasto Atmojo SEAK. Oke, baik. Untuk mengefisiensikan waktu, karena waktu sudah tergolong agak panjang ya, kita lanjut ke pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya akan langsung disampaikan pemateri untuk tema pada pagi hari ini, kelas inspirasi. Baik, dipersilakan untuk Bapak Wasono untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keluangan waktu sehingga insyaallah semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat pada pertemuan yang insyaallah punya tujuan yang sangat baik, yaitu membekali anak-anak semua bagaimana menghadapi masa depan dengan persiapan yang lebih baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada SMA Al-Minhaj ya, Ustadz Ribut dan tim para ustadz guru yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu pada siang hari ini sudah mengundang kami untuk hadir dalam sharing dalam kelas inspirasi dengan harapan bisa membawa hal-hal baru, mudah-mudahan membawa nilai-nilai baru, menambah wawasan dari adik-adik sekalian. Sebelumnya mungkin akan lebih baik Pasang kita aja, Pak. Dipasang agak susah gitu. minta tolong bisa dipasang. Enggak, apa?
Oke. Baik, sebagai perkenalan supaya adik-adik atau anak-anak sekalian, mungkin anak-anak aja ya, karena memang sementara dengan anak-anak saya. Kenapa buru-buru? Jadi nama saya Warsono Prastowardojo, SEAK. Kalau mau ditambahin ada lagi CTSAK, yaitu Sertifikat Akuntan Publik di Indonesia. Jadi memang basic saya adalah accountant yang bergerak di bidang akuntansi. Jadi barangkali nanti ada adik yang tertarik atau bahkan ingin tahu akuntansi itu apa itu. Nah, itu barangkali mau nanya-nanya silakan, karena mungkin sedikit keluar dari akuntansi itu fleksibel ya. Kalau akuntansi mau kerja di mana-mana bisa masuk ya. Mau jadi bidang berbagai macam bidang itu bisa masuk. Itu salah satu dari saya sebagai seorang yang bergerak di bidang akuntansi. Jadi tinggal di Depok, dulu SMA 1 di Surabaya, jurusan dulu ada namanya jurusan A2 atau biologi. Sekarang kan IPA, IPS sama kimia gitu ya. Ini jurusan biologi, tapi kuliahnya di S1 akuntansi ekonomi. Nah ini, jadi memang tidak selalu apa yang kita jalani, jalan berikutnya itu akan selalu, karena memang hidup ini penuh dinamika ya. Jadi dalam satu pilihan kita nggak berhasil, mungkin ada pilihan lain yang insya Allah mungkin di situ jalan kita ternyata. Kemudian ini ada, saya juga di bidang akuntansi beroleh sertifikasi dari Ikatan Akuntansi Indonesia. Kemudian kalau dari sejarah pengalaman kerja mulai tahun 2096 itu pernah di kantor akuntan publik yang Kota Sekolah. Itu afiliasinya dari Deloitte Transformation International. Itu adalah salah satu dari Big Four kantor akuntan publik di dunia. Jadi nomor 4 di dunia. Alhamdulillah saya sempat bergabung di perusahaan multinasional tersebut. Kemudian pernah juga di perusahaan publik, perusahaan industri rumah tangga selama 3 tahun. Kemudian pernah di Hyatt Regency Surabaya, Hotel Bintang 5 di Surabaya selama kurang lebih setahun. Kemudian terakhir di Pertamina PDB Indonesia sebagai finance manager. Jadi itu sebagai background dari pendidikan, mungkin supaya anak-anak bisa nanti barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar profesi yang saya tekuni. Karena ini salah satu tujuan dari kelas inspirasi adalah menambah wawasan ya. Mungkin kalau yang dulu pernah hadir dari sisi pendidikan ya, dari kepala sekolah atau mungkin dari bidang lain. Nah ini nanti bisa memberikan alternatif ke depan saya mau menjadi apa. Barangkali ini jadi inspirasi, bisa untuk menanya-nanyakan, barangkali itu bisa juga saya menjawabnya. Kebetulan kalau mau ada yang bertanya mengenai bidang wira swasta atau wirausaha bisa juga, karena kebetulan saya juga mengelola sebuah laundry ya, usaha laundry, usaha dari baru, sekarang sedang tahap pengembangan. Nah, bagaimana memulai usaha, bagaimana mengelola usaha, bagaimana memajukannya, itu bisa nanti dari adik-adik sekalian atau anak-anak bisa menanyakan seperti itu. Berikutnya, kalau tadi
Sebelumnya kan di sini memang SMA ya kalau lihat, tapi memang bergerak ada di lingkungan pondok, sehingga otomatis pelajaran dininya juga banyak gitu. Ini terus terang saya di sini berdiri bukan seperti yang ustadz-ustadz biasanya ya. Jadi nanti mungkin banyak sharing dan hal yang bersifat umum. Itu insya Allah juga bermanfaat untuk memperkaya wawasan dari anak-anak sekalian gitu. Sebelumnya mungkin dapat saya ingin tanyakan dulu ini, mungkin sambil berdiri ya, sambil berdiri. Tapi nggak jauh. Ya. Bagaimana kita itu menyongsong menghadapi masa depan? Bagaimana masing-masing adik-adik itu memiliki cita-cita. Nah, kalau saya tanya cita-cita, saya ingin tahu saja salah satu dari kalian barangkali ingin cita-citanya jadi apa, alasannya apa. Nah, ada yang mungkin sharing aja satu aja. Kalau ada yang angkat tangan, nanti ada hadiahnya. Bapak tahu kalau ditanyain suka nggak mau, tapi kalau ada hadiahnya mau biasanya sih. Jadi sharing saja cita-citanya apa, kemudian alasannya apa gitu. Ayo, kalau tidak ada yang angkat tangan, dengan senang hati saya akan menunjuk nanti. Ini ada yang dari Banat barangkali. Ya. Dari Banat barangkali. Oh iya. Dari Banat. Yang perempuan. Iya. Ya silakan dari Badin atau dari Banat. Kalau dari Banat lewat chat ya. Iya, lewat chat. Lewat chat. Lewat chat. Jadi itu kita ingin tahu alasannya dari salah satu santri di sini itu apa? Ayo cita-cita. Raise your hand. Raise your hand. Yeah. I also don't speak English. Yeah. Ya kalau tidak ada mungkin saya akan menunjuk. Saya akan menunjuk nih. Saya akan menunjuk nih. Kita betul. Masuk ya. Sekilas saja, sekilas saja. Ya, jadi Mas Basir, sejauh ini tentunya pasti di dalam hatinya itu sudah Basir. Saya itu besok ini jadi apa sih? Kemudian alasannya apa? Kalau boleh tahu? Apa ya? Bebas. Yang kira-kira di dalam hatinya itu passionnya orang kan berbeda gitu. Pasti gitu. Pengusaha. Oh. Iya. Jadi pengusaha itu kan luas banget ya. Mulai dari industri itu banyak sekali. Kira-kira ada tertarik di bidang industri tertentu? Nggak tahu. Bisa kuliner ya. Kuliner ya. Oke, teman tangan untuk Mas Hussein. Jangan lupa, unit ada hadiahnya loh.
Pak. Kalau di sini juga boleh. Jadi itu salah satu cita-cita jadi pengusaha. Itu suatu yang sangat bagus ya. Bagus. Kenapa bagusnya? Walaupun untuk jadi pengusaha itu pasti dibutuhkan beberapa hal persiapan ya. Menyiapkan diri sendiri untuk menjadi seorang pengusaha itu bagaimana gitu. Jadi yang paling utama, pengusaha itu banyak didoain oleh orang, terutama didoain oleh karyawannya. Betul, karena seorang pengusaha biasanya punya seorang karyawan. Ya, semakin banyak karyawannya, insya Allah semakin berkah. Karena banyak orang karyawannya akan mendoakan, ya Allah semoga usaha ini lancar, ya semoga ini usaha ini berkah, berkembang terus sehingga bisa menjadi ladang rezeki keluarga kami. Itu banyak terbantu. Jadi jangan lupa, yang mungkin anak-anak sekalian di situ masih dunianya belajar ya. Jadi sudah mikir apa kebutuhan dana atau belum? Belum. Jadi sekolah tidak ada bayar. Tapi kalau sudah menjadi semakin dewasa, apa kalian itu akan selamanya meminta uang sama orang tua? Enggak. Pasti semuanya akan mandiri. Bagaimana menyiapkan menjadi seorang yang mandiri itu tentu pilihannya masing-masing. Ya, tentunya harus dipersiapkan sesuai dengan arah yang kalian cita-citakan. Jadi misalkan kalau seorang pengusaha, ya asah skill sekalian, kenali bisnis Indonesia seperti apa yang dibutuhkan. Kalau perlu modal itu perlu banget. Gimana jadi pengusaha tapi kalau nggak punya modal, ya kan? Modal apakah harus kita kaya dulu? Ya, nanti akan bingung mana ayam mana telur. Kita itu pengen pengusaha, pengen kaya kok harus punya banyak modal, gitu kan? Tapi percayalah, ya rezeki Allah itu ada yang mengatur. Misalkan kita bisa bermitra, ya bermitra dengan teman, dengan saudara yang memiliki dana, sehingga itu bisa berkolaborasi. Dari yang punya dana tapi belum memiliki skill. Nah, kalian ini asah skill kalian, asah skill sehingga bisa menawarkan, bisa mengelola dana, sehingga berkolaborasi itu menjadi suatu usaha seperti itu. Jadi intinya semuanya butuh persiapan untuk masa depan kita. Nah, kalau bilang masa depan, itu tentunya banyak orang punya perspektif, ya, pandangan sendiri mengenai masa depan itu seperti apa. Ya. Nah, sekarang saya ingin tahu dari anak-anak sekalian itu, menurut kalian masa depan itu seperti apa? Masa depan itu seperti apa? Apa yang ingin dicapai di masa depan? Nah, ini pertanyaan berikutnya ini. Pertanyaannya simpel. Apa itu masa depan? Nah, karena kalian akan sampai di sana di masa depan. Semuanya akan insya Allah di sana. Kalau Allah meridhoi usia kita cukup, kita akan sampai di masa depan. Nah, ada nggak di sini yang mau mengutarakan opininya? Masa depan itu seperti apa? Silakan beropini. Mungkin dari banyak boleh. Agak susah tadi. Jadi tetap ada bonusnya. Siapa yang jawab apa tadi ya? Siapa yang jawab apa tadi ya? Apa itu masa depan? Kalau ini kelas 10 ya? Sini kelas berapa? 11.
Silakan beropini, menyampaikan pendapatnya, apa itu dimaksud dengan masa depan. Kalau gitu saya tunjuk ya, sebelah sini kan sudah. Nah, sebelah sini. Silakan beropini bebas. Apa itu masa depan? Pasti orang punya kenapa ada yang mundur itu ya? Ngantuk atau tidak? Mestinya pagi kita badannya seger ya, semangat gitu, semangat. Biar semangat jangan mundur lagi, bisa ke depan ya. Siapa namanya? Faiz. Boleh Faiz ke depan. Haris. Ya, kita tolong satu aja. Ya. Ayo, Mas apa tadi? Irawan. Ayo, terserah Mas Faiz atau Mas Irawan. Ke depan sebentar aja. Pertanyaannya nggak susah, Pak. Ayo. Ya. Mas Irawan minta kalau diajak ke depan salah satu. Yang disebut pertama tadi Faiz ya? Ayo, minta tolong kerjasamanya. Salaman dulu. Namanya siapa? Faiz. Oh. Iya. Kelas berapa? Kelas 11 ya? Iya. Jadi kita kan lagi bicara cita-cita, bicara masa depan. Kalau menurut Mas Faiz sendiri, masa depan tuh kayak gimana? Ya. Masa yang akan datang. Masa pas kapan? Akan datang kan minggu depan, tahun depan, apa tua? Pas dewasa. Pas dewasa itu gambarannya umur berapa? Umur 25-an ya. Umur 25-an itu pertimbangannya mungkin kuliah sudah selesai, sudah mau kerja gitu. Itu masa depan ya. Ya, jadi menurut perspektif dari Mas Faiz ini menyongsong masa depan itu dimulai di usia 25. Oke, ini jawaban yang mungkin masuk akal juga ya, karena di situ mulai bagaimana kita sepenuhnya mempunyai tanggung jawab secara pribadi ya. Sekolah udah selesai, tinggal menunjukkan jati diri kita, eksistensi. Saya ini bisa ngapain gitu ya. Oke, jadi ini jawabannya betul. Kasih tepuk tangan dong untuk. Nah, bisa dibantu Umi hadiahnya. Oke, ini selamat, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Jadi menurut Mas Faiz, masa depan itu adalah pada saat
dia sudah berada di usia sekitar 25, di mana diperkirakan dia sudah menyelesaikan kuliahnya dan mulai membangun karirnya. Ini pasti jawaban yang mungkin nggak akan sama dengan orang-orang atau dengan teman-teman yang lain. Ini saya tawarkan ini, masih ada punya satu perspektif lagi nggak masa depan? Ada lagi volunteer yang mau mengajukan opininya. Menurut saya masa depan tuh begini loh. Ya, dari barat barangkali ada yang beropini, nanti dapat hadiahnya dikirim juga ya. Seperti itu, kalau tidak ada mungkin kita kunci jawaban itu ya. Seperti sebetulnya masa depan itu memiliki banyak perspektif ya. Ini tentunya salah satu opini saja dari Mas Faiz. 25 itu saya sudah mulai dewasa gitu. Padahal kalau kita bicara masa depan tuh luas sekali ya. Kapan sih? Bahkan kalau kita merenung, masa depan kita itu di mana? Masa depan kita itu ada di mana? Masa depan kita itu bukan di dunia ini. Karena di dunia ini cuma sebentar, cuma beberapa tahun. Masa di mana akan kita hidup selamanya, kita akan abadi selamanya, itu adalah di akhirat kelak. Betul nggak? Iya. Jadi sebetulnya kalau kita mentargetkan target untuk bahagia di dunia itu terus terang kecil sekali ya, kecil sekali. Tapi bagaimana kita mentargetkan bahagia itu hidup di dunia dan akhirat? Karena hidup dunia itu paling 85, Rasulullah 63 tahun. Sekarang ada beberapa bonus, ada yang sampai 65, alhamdulillah, ada yang 70, alhamdulillah. Tapi ada yang sampai umur cuma 14-15. Banyak, Allah. Takdir Allah nggak bisa kita hindari. Maka bersyukurlah pada saat ini kalian masih diberi nikmat sehat, nikmat iman yang bisa mempersiapkan masa depan kita lebih baik lagi. Masa depan kita yang hakiki, yang sebetulnya adalah di akhirat kelak. Jadi dunia ini hanyalah perantara saja. Maka jadikan di dunia ini jalan untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Ini penting sekali. Penting sekali. Karena apa? Karena kalau sudah sampai, kita sudah sampai di sana, di akhirat kelak, yang ada hanya penyesalan. Ya Allah, hidupkan kami ya Allah untuk berbuat kebaikan. Hidupkan kami ya Allah untuk beribadah lebih banyak lagi. Ya Allah, hidupkan kami untuk bisa bersedekah lebih banyak lagi. Akan banyak penyesalan seperti itu. Jadi nanti apapun profesi kalian, ya, mau jadi ustadz guru, jadilah ustadz guru yang amanah, yang tetap berdasarkan nilai-nilai Islam tentu saja, apalagi sebagai ustadz. Nah, yang bergerak di bidang non kependidikan seperti pengusaha tadi, ya tetap jangan terlampau larut dengan bahwa pengusaha itu harus cari duit sebanyak-banyaknya. Bukan seperti itu ya. Jadi tetap akan jadikan profesi kalian itu jembatan menuju untuk kebahagiaan, mencapai kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Jadilah pengusaha yang tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Jadilah seorang pekerja, seorang karyawan yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Jadi seorang olahragawan misalkan yang tetap mensiarkan nilai-nilai Islam apapun. Seperti itu. Jadi kalau dibilang masa depan tadi, semua mesti menyiapkan, jangan terpancang pada kehidupan atau kebahagiaan yang cuma sebentar di dunia ini, tapi raihlah
kebahagiaan yang hati nanti di akhirat kelak. Seperti itu. Makanya di sini Bapak di sini ya sharing kaitannya sama tadi karena sebagai seorang karyawan. Sebagai orang karyawan tentunya sharing terkait dengan hal tersebut silahkan kalau ada yang ingin menanyakan atau kalau ingin tadi menanyakan sebagai seorang pengusaha juga karena sama-sama belajar mungkin bisa membagi sedikit pengetahuannya, bisa seperti itu. Jadi bisa memperkaya dari apa yang cita-cita dari yang ada di punya sekalian. Baik, mungkin saya sharing bagaimana bisa menjadi berkarir sebagai karyawan di sebuah perusahaan BUMN. Dalam hal ini saya sampai manajer finance. Mungkin ada yang kebayang nggak? Ada nggak dari sini yang mungkin berkarir di BUMN? Sebagai pekerja badan usaha milik negara. Ada nggak? Ada ya? Ya. Jadi insya Allah BUMN ini bagian dari usaha milik negara berupa PT-PT yang insya Allah mempunyai bidang industri yang masing-masing banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi seperti ke Pertamina ini jelas, Pertamina adalah mengenai energi nasional. Kalau dulu energi adalah bagaimana diperoleh energi dari hasil bumi, ya, fosil. Nah, kemudian berkembang bagaimana energi bisa diperoleh dari tenaga uap geotermal. Bagaimana energi yang sekarang akan dikembangkan jadi bioenergi, energi yang ramah dengan lingkungan. Karena energi fosil seperti yang kalian kenal solar, bensin itu diperkirakan berapa puluh tahun lagi itu sudah habis karena dia tidak diproduksi oleh alam. Jadi alam tinggal dieksplorasi saja, diambil, semua diambil, habis. Akibatnya apa? Alamnya rusak dan mengganggu kehidupan iklim kita. Jadi ke depan penggunaan energi fosil ini dari minyak bumi dan sebagainya itu sekarang sudah mulai ditinggalkan, bergeser ke energi listrik, energi biokimia, nuklir. Jadi ini bisa nanti sebagai alternatif dari adik sekalian, bahwa itu tantangan ke depan energi sangat luas. Kalau mau yang di bidang IPA itu nanti bisa kita eksplorasi energi. Bagaimana energi listrik di masa depan itu akan sangat digunakan. Mulai sekarang sudah mulai digunakan. Kita lihat motor listrik sudah mulai, mobil listrik, industri baterai. Jadi itu bagian dari energi yang akan berkembang di masyarakat, di dunia, dikembangkan oleh dunia. Bahkan oleh PBB ya, PBB ya, United Nations Organization ya, itu bahwa mereka mempelopori adanya pencarian energi baru, karena yang energi yang lama ini sudah tidak dipakai lagi, sudah ditinggalkan karena sudah terbukti banyak merusak alam lingkungan, bergeser ke energi yang lebih ramah lingkungan atau bioenergi. Jadi nanti kalau bergerak di teman-teman yang ke teknik bisa nanti di sana mau banyak jurusan-jurusan di bidang energi terbarukan yang bisa nanti kalian masuki seperti di sana. Seperti itu salah satu bidang energi. Kemudian BUMN yang lain apa? PLN, tadi Pertamina, PLN juga sama. Mereka juga
mensuplai listrik seluruh Indonesia. Nah, listrik ini akan banyak turunannya nanti. Ya, mulai mensuplai industri rumah tangga. Bagaimana sumber listrik itu dikeluarkan? Apakah dari yang konvensional yang dulu itu generator listrik itu dibangkitkan dari solar? Nah, itu sekarang sudah mulai tinggalkan karena solar itu termasuk energi fosil yang sudah tidak dipakai di masa depan. PLTA, energi air, itu masih bisa dipakai. Itu termasuk energi yang terbarukan. Kita memanfaatkan air terjun misalkan dengan menggerakkan turbin menggerak bisa menghasilkan suatu energi untuk memanaskan suatu uap atau turbinnya menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Dan banyak lagi sumber-sumber energi lainnya. Itu kalau kita ambil contoh di PLN atau di Telkomsel, semua mungkin ada banyak pakai teknologi telekomunikasi ya yang sudah berbasis mobile seluler. Itu anak perusahaan dari PT Telkom ya, Telkomsel. Itu juga berkembang di perusahaan komunikasi, dunia internet. Itu juga bidang yang sangat luas bisa dikembangkan. Atau BUMN lain yang bidang sandang, di bidang perairan, di bidang sebanyak lagi, bidang perkebunan, PTPN. Jadi ini sangat luas. Jadi tinggal kalian ini menyiapkan ini minat saya di mana gitu. Yang penting adalah bahwa apapun dari tujuan kita, itu kita mempersiapkan diri. Kalau saya kutip dari salah satu pendapat ya, ini saya kutipkan di sini. Ini adalah pendapat seorang pakar ya. Masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Ya. Jadi masa depan itu bukan sesuatu yang kita jalani tanpa persiapan. Ini dikutip dari Malcolm X. Persiapan menuju dari masa depan merupakan kesempatan bagi setiap orang, namun kesempatan tersebut biasanya hanya datang mereka yang melakukan persiapan. Contohnya mereka yang memperluas pertemanan, mengasah soft skill, mencari ilmu, serta pengalaman dan lain-lain. Jadi banyak yang tidak sadar dari teman-teman sekalian itu kita jalani saja hidup ini, katanya begitu. Biarkan semuanya mengalir seperti air. Kelihatannya bagus ya. Kalau gitu seperti apa? Itu bagus dalam arti kalau kita berpasrah ya. Tapi seperti seolah-olah tanpa persiapan. Padahal we can choose our own future. Ya, kita mau jadi apa? Itu bisa kita persiapkan. Dari SMA-nya inilah, atau bahkan dari SMP sebetulnya. Itu sudah kita persiapkan. Saya minat di bidang itu, IT misalkan. Alangkah baiknya. Jadi mulai dari awal itu kita sudah explore dunia IT itu seperti apa sih? Bagaimana saya bisa memiliki kompetensi dan skill di IT? Bagaimana jaringan-jaringan yang bisa saya peroleh kalau saya bekerja di perusahaan IT dan sebagainya? Ini adalah sesuatu yang perlu kita persiapkan. Ini skill terkait teknis. Jadi banyak yang sudah terlalu larut dalam kehidupannya sehingga seolah-olah dia biarkan mengalir. Tiba-tiba aja, saya sudah umur segini, tapi saya sudah punya keahlian apa sih? Itu banyak banget dari sharing dari para remaja yang sudah beranjak dewasa itu sudah umur 20-an, bahkan sudah lulus kuliah. Saya ini mau ngapain gitu? Karena
Dia itu tidak create their own future. Ya, kita boleh, walaupun pada ujung-ujungnya Allah yang menentukan dari jalan kita menuju atau enggak, tapi Allah pasti akan menghargai perjuangan kita, ikhtiar kita. Insya Allah, siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang berdoa, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau boleh sharing, bagaimana? Oh iya. Yes. Jadi bagaimana? Mungkin saya sharing. Saya bisa bekerja di Pertamina PDV Indonesia. Bagi sebagian orang mungkin biasa aja itu. Bagi sebagian orang ya lumayan juga ya, alhamdulillah. Ya kalau saya bilang ya alhamdulillah, karena suatu pekerjaan yang prospeknya cukup bagus, punya jenjang karir, bisa sampai direktur loh ya. Jadi kalau kalian tahu sini, kalau buat iming-iming, buat motivasi, wah kalau direktur bisa ngapain aja ya gitu. Dia bisa umroh bebas ya, bisa jalan-jalan keliling dunia, benar nih. Biaya yang cuma puluhan juta, ratusan juta itu, ini ya sekitar motivasi dari sisi ini ya, materi gitu ya, itu sangat bisa tercapai. Jadi kalau punya karir bagus, bisa sampai direktur misalkan, atau komisaris, itu sesuatu yang syarat pencapaian sangat luar biasa. Ini mungkin nanti, apakah bisa? Bisa, semuanya bisa. Karena untuk bisa bertahan mencapai karir itu, kenapa ada beberapa orang yang bisa mencapainya? Kenapa ada yang tidak? Kan itu pertanyaannya. Kuliahnya sama, sekolahnya sama, tapi ada yang mencapai top karir, ada yang enggak. Jadi karena ini kan kelas inspirasi, kelas sharing, mungkin saya sharing ya, di usia yang sudah sekian ya, mendekati pensiun, tentunya ada banyak hal-hal yang bisa di-sharing. Kenapa sih saya bisa berdiri di sini? Kenapa teman-teman saya enggak? Gitu. Ini tentunya perlu hal-hal yang cukup menarik, mestinya yang anak-anak kalian ketahui. Karena untuk hal-hal yang tertentu itu mesti kita punya beberapa sikap atau mentalitas, itu yang penting ya. Jadi kenapa yang lain cuma jadi karyawan biasa, kenapa yang lain jadi direktur? Itu banyak hal, bukan satu atau dua hal. Ya, kalau saya tanya, apakah karena faktor utama menurut kalian itu apa? Apakah kepandaian? Apakah kejujuran? Apakah amanah? Kalau faktor kepandaian, ada yang setuju nggak? Bisa sampai direktur itu harus pintar. Setuju nggak? Tapi banyak juga orang yang pintar tapi nggak jadi direktur dalam perusahaan itu ya. Jadi kalau bisa kita sharing di sini, itu memang seorang pemimpin itu punya berbagai macam mentalitas. Jadi bukan satu atau dua faktor saja untuk menuju keberhasilan itu. Cerdas, pintar, kalau secara logika mestinya iya. Tapi apakah harus, kalau ada orang level, katakanlah di level kecerdasan tuh ada yang IQ 200, ada yang IQ 130, ada yang IQ 120, ada yang IQ 100 normal. Apakah selalu IQ yang 150 itu yang berhasil? Tidak. Nah. Tapi pintar harus, kalau enggak ya nanti akan banyak dimanipulasi oleh karyawannya, stafnya. Kalau nggak pintar gimana? Cuman
modal TD aja nggak bisa jadi direktur, nggak bisa. Pintar mesti itu. Nah, pintar dapatnya dari mana? Dari belajar kok, dari menambah wawasan. Nggak cukup dengan apa yang sudah dipelajari di sekolahan. Karena kalau sudah jadi pemimpin itu adalah multi dimensi ilmu. Kalau sudah jadi pemimpin, tanggung jawabnya banyak. Ini sebagai gambaran kalau siapa yang ingin jadi pimpinan perusahaan ya, kalian bukan bidangnya IT, ya bisa jadi direktur IT, itu bisa, perusahaan IT. Tapi apakah keahliannya IT saja? Tidak. Ternyata harus paham apa? Paham pembukuan juga, paham investasi juga. Kenapa investasi? Ya ujung-ujungnya perusahaan itu adalah perusahaan profit oriented, cari keuntungan. Nah kalau nggak bisa cari bisnis, duitnya dari mana? Gitu. Jadi di sini kalau sudah jadi pimpinan itu dia banyak soft skill ya, yang skill-skill lain yang harus dibekali. Makanya kalian perlu samping nanti setelah selesai kuliah mencari ilmu, jangan terpatok pada ilmu yang kalian kuasai juga. Tambah wawasan. Dengan bertambahnya wawasan, banyak bekerja, banyak pengalaman, otomatis skill-skill itu akan melekat. Jadi yang utama ya, bisa seorang bertahan lama sebagai seorang pemimpin, salah satunya juga adalah masalah amanah atau kejujuran. Itu yang Bapak pesankan. Karena ini akan abadi, ini akan membawa hubungan yang baik. Bila seseorang sudah berbisnis, itu akan pasti berhubungan dengan pihak lainnya, akan melakukan kerjasama, melakukan kontraktual dan sebagainya. Nah, kalau kita itu bukan sebagai pihak yang amanah, jujur, misalkan kita targetnya memproduksi barang A ya, dalam suatu waktu tertentu harus kita siapkan dengan kualitas tertentu. Nah, ini kan suatu, dari perspektif kita itu ada tanggung jawab seseorang untuk bisa menyiapkan itu. Apakah semua orang bisa seperti itu? Belum tentu. Karena apa? Pada prakteknya nggak semua orang amanah. Ada yang disuruh dapat order ngaspal jalan. Apakah jalannya diaspal? Enggak, diaspal juga. Kalau nggak diaspal, ketahuan bohongnya. Ini diaspal. Tapi apa? Kualitasnya jelek. Batunya yang mestinya tebalnya setengah meter cuma buat 10 cm. Aspalnya mungkin harusnya sebesar 15 cm cuma 5 cm. Yang mestinya mungkin beberapa konstruksi pakai besi, besinya dikurangin. Itu pada prakteknya akan sering terjadi kalau orang-orang tidak amanah dalam pekerjaannya. Secara fisik matanya nggak akan kelihatan. Oh, jembatan udah jadi, oh jalan sudah diaspal gitu. Udah. Kalau benar targetnya 10 tahun ini harusnya bisa ini. Tapi apa? Kenyataannya berapa bulan ambrol. Ini bukan bisnis yang akan kita capai atau yang akan kita create. Bukan bisnis yang dijalankan oleh seorang muslim. Kalau membangun reputasi seperti ini, sebentar lagi akan pasti adalah hancur. Nah, membangun reputasi inilah yang perlu. Ya kalau kita ada pertanyaan, kalau kita benar-benar ngerjainnya itu kan untungnya tipis jadinya. Benar nggak? Besinya benar-benar tuh tebel, semennya benar-benar banyak, batunya banyak. Tapi untungnya jadi tipis. Tapi kalau memang itu secara bisnis masuk, walaupun kita untungnya tipis, tapi insya Allah kalau kita itu secara kontinu bisa mempertahankan kualitas, reputasi seseorang itu akan dapat dinilai. Oh, ini pengusaha ini bagus, bisa diandalkan. Otomatis pada waktu pengadaan berikutnya itu loh
orang itu bagus kerjanya. Di sana ada pengadaan, oh itu loh, itu bagus. Jadi membangun reputasi itu bisa bertahan lama. Salah satunya adalah dengan membangun amanah, sifat amanah dan kejujuran, seperti itu. Dan ini mestinya yang akan kita terapkan sebagai seorang santri, sebagai institusi Islam, bahwa nilai-nilai yang akan kita bawa nantinya ke dalam kelak kita kehidupan dalam membangun karir pada saat dewasa nanti. Nilai-nilai ini yang selalu kalian bawa ya. Itu kalau sebagai seorang pengusaha. Kalau sebagai seorang karyawan gimana? Sebagai seorang karyawan kan kita nggak menghasilkan sesuatu ya, tidak seperti pengusaha tadi. Jadi kalau sebagai karyawan tentu saja kita membangun karir ya. Membangun karir bagaimana dengan menjalankan tugas kita sesuai job desk ya, job description-nya. Misalkan kalau staff ini, level staff, nanti kita bekerja pasti ada levelnya. Dari awal itu adalah staff atau junior staff, kemudian ada semi-senior staff atau senior staff, kemudian masuk level kalau staff dianggap cukup, dengan berjalannya waktu kita naik jadi supervisor atau pengawas. Setelah jadi supervisor apa? Kemudian jadi manajer, dia mengelola tanggung jawab lebih besar lagi. Setelah jadi manajer apa? Jadi direktur, jadi pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab penuh pada perusahaan, melakukan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, mengevaluasi dan sebagainya. Jadi seperti itu, sebagai karyawan juga tingkat persaingan antar karyawan juga tinggi. Buktinya ada karyawan yang terakhir sampai pensiun ya cuma gitu-gitu aja. Ini banyak, tapi ada karyawan yang bisa secara rutin naik kelas ya, terus. Kenapa si A ini katakanlah begitu? Jadi karyawan sukses, ini nanti akan sangat relevan kalau adik-adik semua ini berkarir sebagai karyawan gitu. Jadi memang karena persaingan sebagai karyawan cukup ketat, sementara kan posisi atasnya itu kan pasti jumlahnya sedikit. Ada staf 10 orang, butuh supervisor cuma 1. Bagaimana 10 orang kalau supervisornya naik jadi seorang manajer, kosong nih. Siapa 10 orang ini yang akan naik? Nah, inilah suatu kompetisi yang berjalan, bahwa bagaimana seseorang bisa bersaing menunjukkan kepada pimpinan perusahaan bahwa dia layak untuk menjadi supervisor. Jawabannya sebetulnya sepele, klise aja, bahwa pimpinan akan melihat prestasi dari masing-masing karyawan ini. Mana sih ini yang kinerjanya bagus? Kinerjanya bagus itu apa sih? Ya dilihat ini karyawan ini suka bolos gak sih? Itu ada catatannya. Kalau kita lihat ada karyawan mangkir, banyak alasan, yang nggak masuk lah, yang sakit lah, yang macam-macam. Ini akan jadi catatan. Kemudian karyawan mana yang sering dapat peringatan karena pelanggaran misalkan, itu akan jadi catatan juga. Yang paling utama adalah siapa sih karyawan ini kalau dikasih tugas itu benar selesai dan secara konsisten dia menjalankannya. Karena untuk satu ini kelihatannya ngomongnya gampang ya, tapi prakteknya tidak semua orang bisa. Jadi ada target-target kerjaan yang mesti diselesaikan. Kalau ada karyawan yang berdedikasi, itu dia akan selalu punya komitmen. Pekerjaan ini saya selesaikan, harus saya selesaikan hari ini. Imbasnya apa? Saya nambah waktu kerja dikit nggak apa-apa, tapi besok saya sudah ngerjain pekerjaan yang lain. Seperti itu. Tapi kalau karyawan yang lain, kita ini dikontrak jam 8 sampai jam 4.
sudah jam 4 habis kontrak nih, yuk kita pulang. Salah nggak seperti itu? Nggak salah juga. Tapi pekerjaannya selesai enggak? Enggak. Jadi ini harus jadi catatan. Oh, ini namanya loyalitas. Bahwa karena kita bekerja di situ, kita nyari rezekinya lewat situ, dia berdedikasi, dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Bahwa, oh iya, saya nggak apa-apa, menambah waktu sedikit nggak apa-apa. Tapi yang lainnya, cuek. Yang penting saya nggak melanggar peraturan. Jam 4 saya boleh pulang. Itu pilihannya. Tapi pada saat penilaian dari pemilih perusahaan menilai siapa yang layak naik jadi supervisor, akan dilihat, oh si A ini yang prestasinya itu bisa diandalkan, pekerjaannya selesai. Ini jadi satu pilihan. Dan ini proven ya, proven. Bukan sekedar ngomong ya, tapi ini praktek ya. Insya Allah ini yang saya jalankan selama ini. Saya nggak merasa membebankan, nambah-nambah jam kerja itu kalau diperlukan ya, tidak selalu harus nambah, tidak. Jadi kalau memang suatu pekerjaan itu memang diperlukan, ya kita harus komit tanggung jawab. Ini kalau kita memang secara waktu normal tidak mencukupi seperti itu. Jadi kita menunjukkan pada pimpinan bahwa pekerjaan ini tips ya, tips mungkin dari adik-adik sekalian, salah satu tips penting. Kalian bisa menunjukkan ke para pimpinan kalian bahwa pekerjaan kalian itu adalah cukup gampang buat kalian. Artinya bahwa kalian siap dikasih pekerjaan tanggung jawab yang lebih. Kalau untuk pekerjaan yang seperti itu kita keteteran, pimpinan akan mikir seribu kali, ini bisa enggak sih? Anak ini kalau dikasih jabatan lebih. Tapi kalau kita bisa menunjukkan, ini kayaknya anak ini atau karyawan ini cukup tanggung jawab. Kayaknya pekerjaan selama ini tidak jadi masalah, karena semua bisa dikerjakan, diselesaikan secara tepat waktu. Nah, ini akan menjadi nilai plus seseorang untuk dalam menunjang karirnya. Ini akan selalu jadi penilaian dari para pimpinan bahwa pekerja yang demikian akan selalu mendapat nilai positif dan insya Allah karirnya akan naik terus. Jadi itu ada beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal dari adik-adik sekalian dalam rangkai dalam meraih masa depan. Sementara mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin sesi tanya jawab. Ya. Sesi tanya jawab. Oh ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab untuk anak-anak yang tadi sudah mendengarkan penyampaian dari pemateri Bapak Laksono terkait tentang bekerja ya di dunia kerja. Mungkin dari kelas 10 dan kelas 11 agak sulit membayangkan mungkin Pak, karena tadi pun ditanya cita-cita masih malu-malu ya seperti itu. Jadi beberapa yang sudah bisa membayangkan dan mungkin banyak sebagian dari kalian yang masih bingung ya membayang di dunia pekerjaan. Nah, sebelum sampai dunia pekerjaan, dunia perkuliahan dulu terlebih dahulu. Bapak mungkin bisa sharing. Ya, ini kalau mau ada pertanyaan seputar perkuliahan yang bersangkutan dengan Bapak Laksono, silakan. Apa saja bisa ditanyakan, ya. Kenapa bisa masuk ke caranya bisa masuk ke PT Pertamina, bisa seperti itu.
Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Ya, silakan. Jangan malu-malu. Ini untuk yang sudah dijelaskan ada kalian lewat kegiatan atau acara. Ya, silakan dari kelas 10 dan kelas 11 yang ingin bertanya apakah ya, silakan disampaikan pertanyaannya. Ayo kelas 10 masih pada malu-malu. Nah ini dari Bapak yang bertanya insya Allah dapat hadiah. Ya. Ayo silakan dari kelas 10 dan kelas 11 silakan mau ditanyakan apa saja seputar kuliah boleh, seputar bekerja lebih diutamakan. Atau mungkin masih bingung ya dengan cita-citanya ya, yang masih bingung ya. Silakan ditanyakan saja. Ayo. Kalau ada yang bertanya ya seperti biasa saya tunjuk saja ya. Biasanya malu-malu kalau nggak angkat tangan. Dari kelas 10 terlebih dahulu. Ada nggak yang mau bertanya? Ditunjuk. Silakan. Pak. Gak ada salah, gak ada ini ya hukuman. Silakan sebelum saya tunjuk. Asma mau bertanya? Enggak. Oke, silakan. Ini tidak yang salah kalau bertanya, ya. Silakan Iman. Salam. Saya Iman dari kelas 10. Saya ingin bertanya kalau jurusan apa buat masuk Pertamina? Namanya siapa tadi? Ilman. Ilman. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Mas Ilman ya. Ilman. Sebentar, Mas Ilman dikasih hadiah dulu. Oh, kayaknya ada satu kotak pulpen ya. Jadi pertanyaan bagus, jurusan apa yang banyak diterima di Pertamina, gitu ya? Ya. Jadi prinsipnya semua jurusan, semua jurusan, karena sebagai suatu industri yang besar, semua kegiatan ada di situ. Yang utama memang adalah sebagai banyak yang di motornya adalah sebagai perusahaan yang industri energi. Tentunya motornya adalah para sarjana teknik. Sarjana teknik. Nah, teknik apa? Banyak, mungkin susah menyebutkannya. Ya, karena apa? Mulai dari yang bidang energi saja itu sudah banyak. Ya. Di situ Pertamina ada energi panas bumi ya, energi fosil minyak bumi, energi biokimia juga, energi pabrik baterai juga ada. Jadi terbuka luas, para insinyur itu di situ banyak. Mau insinyur teknik sipil, bangun-bangun ada juga. Banyak perusahaan konstruksi yang berdiri di situ. Mau perusahaan pengolahan limbah ada juga. Mau perusahaan pariwisata, kayaknya aneh ya. Pertamina itu lulusan pariwisata bisa masuk? Bisa, karena Pertamina punya anak usaha yang di bidang pariwisata. Pertamina Group, namanya PT Patra Jasa dan PT Mitra Tours and Travel. Jadi bidang di situ bisa kalian masuk. Bahkan di perusahaan industri, kantor pusat Pertamina sendiri, perusahaan pariwisata bisa masuk sebagai apa? Kepala rumah tangga dari kantor tersebut. Itu tidak main-main ya. Suatu perusahaan besar mengelola suatu tempat pertemuan, event-event ada di situ.
otomatis diperlukan satu orang atau fungsi yang juga paham mengatur mengenai event organizer. Itu lulusan pariwisata bisa juga masuk di situ. Jadi sangat terbuka. Jurusan bahasa Inggris apalagi, jurusan bahasa Jepang bisa, karena juga bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Jepang. Perusahaan apa mau lulusan dari psikologi bisa, manajemen sangat bisa, karena ngurusi ribuan orang tersebut ada bagian SDM-nya, sumber daya manusia, human resource, dan di mana itu adalah itu biasanya fungsi itu dihuni oleh orang-orang yang punya skill di bidang lulusan manajemen sumber daya manusia, personalia, lulusan sarjana hukum banyak sekali. Makanya ngomongnya sampai banyak gitu ya, karena banyak sekali. Karena tiap perusahaan itu punya fungsi legalnya yang menangani setiap kerjasama. Jadi ya singkatnya bahwa kalian jangan khawatir, asal passion kalian di mana, nanti peluang itu ada di mana-mana, ada di mana-mana. Tapi kalau memang secara persis saya ingin berkarir di bidang energi di Pertamina, bagus, lebih spesifik. Itu bisa, sangat bisa. Dan perusahaan lain, apalagi seperti saya, perusahaan dari backgroundnya akuntansi, accountant, bisa masuk di mana-mana. Mau jadi pembukuannya, dari ngurusi banknya juga bisa. Ngurusi pajak, kalian pernah dengar pajak kan? Dari pungutan dari pemerintah kepada suatu perusahaan-perusahaan, itu kan namanya pajak itu. Itu perusahaan yang ngurusi pajak. Nah, itu ada bagian tersendiri, ada peraturan sendiri yang harus ditangani oleh orang-orang yang paham peraturan pajak itu. Nah, itu orang accounting bisa juga di situ. Masalah perencanaan anggaran bisa orang accounting juga di situ. Jadi mengenai bidang apa yang kalau tadi spesifik di Pertamina, hampir semua tuh ada di situ. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, yang lainnya barangkali. Baik. Mungkin dibuka beberapa pertanyaan lagi, Bapak. Bapak, mau dibuka beberapa pertanyaan? Silakan. Iya, mau dua lagi boleh. Oke, untuk kelas 11 nih, dari tadi belum aja nih, ya. Ayo, silakan yang mau bertanya seputar perkuliahan ataupun sesuai dengan tema, silakan, ya. Yang masih bingung tentang yang tadi sudah dijelaskan bahwa Pertamina itu membuka peluang oleh semua jurusan, ya, tidak terbatas hanya beberapa jurusan saja, ya. Silakan, ya. Apalagi tadi dijelaskan bahwa yang jurusan akuntan itu bisa masuk ke mana saja, ya, untuk sebagai pekerja seperti itu, ya. Silakan, ayo sebelum saya tunjuk, ada kelas 11 yang mau ditanyakan, ayo. Bagian berat ada yang mau tanya? Ada? Ayo, ini masih bingung kalian, ya. Antara bingung mau bertanya apa, bingung tentang kalian mau lanjut kemana, ya. Bingung. Ayo silakan. Gampang ada bertanya? Silakan kalau mau bertanya, ya. Ayo, bagian sini ada? Ya? Ayo bagian sini. Ya, Mbak. Ayo, satu lagi di sini. Yang kelas 11 masa ada pertanyaan ini masih bingung semua. Baik, Bapak Wali. Kalau mau bertanya silakan. Kalau tidak ada yang disalahkan, ya, tentang pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ali dari kelas 11 IPS. Pertanyaannya yaitu bagaimana Bapak bisa menjadi manajer di PT Pertamina dan
butuh berapa tahun untuk mencapai itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ali. Ali. Pakai Ali. ada Ali. Iya. Terima kasih Mas Ali ya. Ya. Sesuai janji, masih ada hadiahnya. Oh ya. Enak loh, tinggal nanya aja dapat lumayan buku, dapat pulpen gitu. Ya, jadi pertanyaannya bagaimana berapa lama saya bekerja di situ sampai menjadi manajer ya? Tadi tidak ditanya prosesnya ya, ditanya juga. Oh ya, jadi tadi di biografi sudah saya sebutkan bahwa sebelum ke Pertamina saya punya pengalaman 10 tahun kerja di luar grup Pertamina. 5 tahun sebagai akuntan di kantor akuntan publik, kemudian 3 tahun sebagai perusahaan keramik industri rumah tangga, kemudian juga di Hyatt Regency Surabaya, perusahaan hotel bintang 5, hampir 10 tahun. Di situ kemudian qadarullah ada peluang untuk bekerja di Pertamina PDV Indonesia. Jadi apakah saya berniat dari awal secara jelas untuk melamar perusahaan tersebut, bisa dikatakan ini mungkin takdir juga ya, ada jalan gitu. Walaupun kalau boleh saya sharing nih, saya waktu masih mahasiswa pernah terbersit dalam hati saya. Karena dulu selama mahasiswa saya juga nyambi ya, sambil ngasih les bahasa Inggris ke anak SMP dan SMA. Kebetulan bapaknya itu adalah seorang pegawai Pertamina. Jadi sempat terbersit dalam hati, kerja di Pertamina enak juga ya. Saya kok kepingin lihat rumahnya bagus, itu jadi. Tapi apakah setelah itu saya punya target untuk ngejar pekerjaan di Pertamina? Ternyata saya lupa. Saya punya cita-cita seperti itu. Tapi saya berusaha mewujudkan semua itu dengan bekerja yang baik, ya, usaha sungguh-sungguh. Ternyata apa yang pernah terbersit dalam hati saya itu dikabulkan sama Allah. Jadi waktu lulus, tadi kan itu bahwa masih mahasiswa, lulus itu enggak ngelamar Pertamina, enggak. Apakah kepikiran kerja Pertamina? Enggak. Tapi saya membangun karir dulu 5 tahun di KAP. Saya membangun skill dulu. Mungkin pada saatnya tiba-tiba kesempatan itu ada. Jadi ada open recruitment, saya daftar, dites, alhamdulillah masuk karena secara kompetensi memiliki masuk. Apakah saat itu saya menyadari kalau saya dulu pernah punya keinginan yang terwujud? Saya masih belum menyadari juga. Saya sadarnya pada saat bekerja rapat dengan pimpinan Pertamina, para direktur Pertamina, saya ikut hadir di situ. Suatu rapat yang dihadiri oleh pimpinan Pertamina, tiba-tiba saya tersadar, loh, saya kok kerja di Pertamina? Saya kan dulu pernah waktu mahasiswa itu batin dalam hati saya kan ingin kerja seperti ini. Saya waktu sendiri sampai badan saya itu rapat itu merinding. Allah mengabulkan permohonan saya dalam hati saya. Ternyata itu dikabulkan. Jadi ini orang bilang secara teori itu adalah suatu doa di bawah sadar yang sudah tertanam pada kita. Itu akhirnya apa? Seolah-olah secara tidak sadar langkah-langkah kita itu dituntun ke sana. Tapi kita nggak menyadari. Itu ada teorinya sendiri. Itu yang menjelaskan bahwa
Kenapa seseorang bisa mencapai keinginan, tercapai sesuatu padahal dia tidak terlalu berusaha untuk menggapainya? Nah, ini salah satu sharing ya, salah satu sharing yang mungkin yang lain mungkin punya cerita yang beda-beda, tapi kalau sharing saya seperti itu, intinya adalah bahwa persiapkan diri kalian. Pada saat kesempatan itu datang, kalian sudah siap, itu aja. Kemudian tahun 2005 saya di Pertamina, tahun lumayan panjang juga perjuangan menjadi seorang manajer, 10 tahun di 2015. Jadi masuk sebagai staff, sebagai pengawas, supervisor, baru manajer di 2015. Nah, yang unik, saya masuk itu kan saya di bawah pimpinan seorang pengawas gitu ya. Pada saat 10 tahun pengawas tersebut menjadi staf saya gitu. Jadi ini kenapa kok begitu? Tunjukkan kalian bahwa kalian itu bisa, bahwa kalian itu mampu bersaing dengan lain-lainnya. Tunjukkan bahwa pekerjaan itu terlalu remeh buat kalian. Intinya seperti itu. Sehingga pimpinan melihat, oh ini karena ini punya kapabilitas lebih. Ya udah, seseorang yang tadinya sebagai atasan saya, pada saat saya naik itu jadi kawan saya. Ini bukan sinetron ya, ini adalah kisah nyata yang saya sharing pada adik sekalian, bahwa dengan kesungguhan bekerja, insya Allah ya, dengan bantuan Allah, bahwa kita bisa menjaga kinerja dengan baik, akhirnya berkarir dengan baik. Alhamdulillah, seperti itu. Silakan, masih ada satu pertanyaan lagi. Sudah cukup ya? Oh ya, waktunya sudah cukup. Mungkin saya cukupkan sampai sekian. Sebelumnya terima kasih kepada SMA Al-Minhaj, jajaran para ustadz, para guru, kepala sekolah yang sudah memfasilitasi, dan juga saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan mungkin ada yang khilaf, ada yang salah, mohon maaf. Sebetulnya kita sharing seperti ini intinya bisa cukup bermanfaat. Saya senang karena bisa berbagi pengalaman. Mudah-mudahan sebagian kisah ini bisa menginspirasi kepada adik-adik sekalian untuk bagaimana meniti masa depan lebih baik. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kekurangan. Bila wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wasono sudah menyempatkan diri untuk mengisi acara kelas inspirasi pada pagi hari ini. Oke, sebelum Anda tutup ya untuk kelas inspirasi ini, saya memberikan pemberitahuan untuk kelas 10 dan kelas 11. Untuk selanjutnya jam 10 sekarang sampai jam 10.20 istirahat, ya silakan istirahat. Kemudian kembali ke kelas setelah istirahat selesai jam 10.20 sampai 11.20 jam ketiga yang masuk seperti biasa. Yang kelas 10 ada kurikulum merdeka kelima ya, kelas 11 seperti biasa masuk ke kelas seperti itu. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum